yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, khususnya akhina fillah Fadilatul Ustaz Muhammad Saifur Rahman Ibnu Ustaz Syarifuddin, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Syarifuddin dan Al-Mukarram Bapak Haji Fakhruddin, juga para pemuka masyarakat, para tetuha-tetuha kita yang tidak bisa ulun sebutkan nama-nama sidin satu persatu. Demikian pula yang ulun banggakan seluruh remaja dan pemuda Majlis Ta'lim Musalla atau Langgar Al-Hidayah yang telah menyiapkan acara haulan Sayyidil Jad Al-Habib Salim bin Ali ibn Mihwar ibn Abdurrahman bin Taha bin Syekh As-Saggaf radhiyallahu anhu wa arda. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh kebaikan-kebaikan mereka, dan mudah-mudahan ini
berarti adalah tanda dan bukti mahabbah mereka kepada orang soleh dan mahabbah kita semua terhadap orang soleh dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kelak kita akan dikumpulkan dalam kelompok mereka di akhirat. Amin Allahumma amin. Mencintai orang soleh, apalagi dari kalangan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan suatu kewajiban yang harus diamalkan. Apalagi di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan, wahai Muhammad, kata Allah mengajari nabinya, sampaikan kepada umatmu, aku tidak meminta apa-apa kepada kalian atasnya segala pengorbanan dan segala perjuanganku dalam menegakkan dakwah Islamiyah, illal mawaddata, kecuali hanya cinta fil qurba, pada kerabatku. Itu saja pintaku, kata Nabi. Saya tidak mengharapkan upah, saya tidak mengharapkan ganjaran, tidak mengharapkan pamrih, kecuali cinta kepada keluargaku. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perintah ini datangnya langsung dari Allah, dan yang menyampaikannya adalah lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum bithalathati aw bithalathi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an, rawahu ad-Dailami wa Ibnu Najjar. Addibu auladakum bithalathi khisal, didik putra-putri kalian dengan 3 hal. Pertama, cinta kepada Nabi kalian. Ajari putra-putri kita sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka semakin mengenal tentang siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa sebenarnya beliau, sehingga mereka akan semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi ahli baitih, dan mencintai keluarganya. Ajari mereka untuk mencintai keluarga Nabi, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih tahu mereka tentang kemuliaan ahlul bait Nabi. Ajarkan kepada mereka siapa ahlul bait Nabi itu. Dan wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Dailami dan Ibnu Najjar. Allah memerintahkan untuk kita mencintai keluarga Nabi. Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk kita mencintai keluarganya. Dan imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mengatakan, lau syukka sadri labada wastahu satrani qad khutta bila katibi asyar'u wat tauhidu fi janibi wa hubbu ahli baiti fi janibi. Andai kata dadaku ini dibelah, kata Imam Syafi'i, tentu akan terlihat di dalamnya 2 baris kalimat. Pertama adalah syariat dan tauhid, dan yang kedua adalah cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruang dadaku hanya terpatri 2 kalimat, dan itu ditulis tanpa ada yang menulisnya. Sudah tabiat, secara tabii ada di dalam dadaku, syariat dan tauhid serta cinta kepada keluarga Nabi. Qurannya ada,
Haditsnya ada, dan imam kita Syafi'i pun seperti itu. Oleh karenanya merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dipungkiri mencintai ahlul bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa arda, seorang sahabat Nabi, disebutkan dalam riwayat suatu saat beliau sedang berhaji dan dihadiri ribuan jamaah. Maka beliau mendekati Ka'bah dan menaiki pintu Ka'bah. Sambil memeganginya, beliau berseru dengan sekeras suaranya. Kata Abu Dzarrin Al-Ghifari, "Man 'arafani faqad 'arafani." Orang yang mengenalku berarti dia tahu siapa aku. Wa man angkarani, dan orang yang belum mengenalku, fa ana Abu Dzarrin Jundub ibnu Junadah Al-Ghifari. Maka perkenalkan, saya adalah Abu Dzarrin, nama saya Jundub bin Junadah, saya berasal dari keluarga Al-Ghifari. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar langsung dengan telingaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna mathala ahli baiti fikum kamathali safinati Nuhin, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghaриq." Sesungguhnya perumpamaan ahlul baitku, anak cucu keturunanku di kalangan kalian, itu sama seperti perumpamaan bahtera Nabi Allah Nuh alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azkat tahiyati wat taslim. Orang yang mau menaikinya, ikut serta di dalamnya, orang itu pasti selamat. Selamat dari bahtera dan ombak, selamat daripada ombak dan gelombang kesesatan kalau dia naik di atas bahtera itu. Wa man takhallafa anha ghaриq, dan barang siapa yang berlambat-lambat tidak mau ikut masuk ke dalam bahtera penyelamat itu, ghaриq, dia pasti tenggelam. Waliyadzubillah. Orang yang cinta kepada ahlul bait Nabi berarti dia sekarang berada di dalam bahtera Nabi Allah Nuh, bahtera keselamatan. Dan orang yang benci kepada ahlul bait Nabi berarti ia tidak ikut masuk ke dalam bahtera itu. Dan siap-siaplah untuk tenggelam, siap-siaplah untuk celaka. Waliyadzubillah. Al-Hindi di dalam kitab Kanzul Ummal bi Fadailil A'mal meriwayatkan hadis daripada At-Tabrani radhiyallahu anhu, "Lau anna ahadan shalla wa sham safana baina rukni wal maqam wa shalla wa sham thumma mata wa huwa mubghidun li ahli baiti dakhalan nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau ada seorang di antara kamu safana baina rukni wal maqam, dia berdiri dengan hanya menumpukan sebelah kaki antara tiang Ka'bah dan makam Ibrahim. Sofana itu artinya berdiri dengan menumpukan sebelah kaki saja. Kenapa? Rupanya dia sedang kelelahan karena baru saja melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i. Kalau dia lelah berarti tawafnya banyak gitu, sa'i, tawaf. Lalu setelah itu dia berdiri di antara tiang Ka'bah dan makam Ibrahim dalam keadaan lelah sehingga dia hanya menumpukan sebelah kaki saja. Wa shalla, dan dia ketika itu sedang sholat. Wa sham, dan bahkan di hari itu dia sedang berpuasa. Berarti ini ahli ibadah. Tidak diragukan lagi, ini ahli ibadah. Tawaf, sa'i sampai lelah, sholat berkali-kali, iktikaf di Masjidil Haram, puasa lagi. Pokoknya amal ibadah yang baik-baik ada pada dirinya. Ahli ibadah. Tsumma mata, kemudian dia pun meninggal. Tapi sayang, di dalam hatinya terdapat benci kepada ahlul bait Nabi.
Apa kata Nabi? Dakhalan nar, dia masuk neraka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang punya surga itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu membenci anak cucunya, jangan mimpi datuknya membukakan pintu surga untuk kamu. Lagi pula, apa tidak malu di dalam salat kamu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamu bersolawat kepada keluarga Nabi di dalam salatmu, tapi di sisi lain di luar salat kamu membencinya. Bagaimana mungkin salatmu bisa diterima? Sebesar apapun ibadah seorang hamba, sebanyak apapun kebajikan yang dia lakukan, tapi di dalam hatinya menyimpan kebencian kepada satu saja di antara ahlul bait Nabi, walaupun dia banyak punya teman habaib, dia banyak punya teman habaib, dia banyak punya teman ahlul bait Nabi, tapi ada salah seorang di antara keturunan Nabi dibenci sama dia, karena tidak sejalan mungkin dengan dia, karena tidak senapsu dengan dia. Yang ini cocok sama dia, yang itu nggak cocok, dibenci sama dia. Sama, masuk dalam ancaman itu. Dakhalan nar, tidak peduli kata Nabi, masuk neraka dia. Ada kadang orang yang pilih-pilih. Oh, kalau Habib ini saya cocok, kalau yang itu saya nggak cocok. Kalau Habib ini saya senang, itu saya nggak senang. Hatta ente cinta kepada puluhan habaib, tapi satu habaib kamu benci, kamu masuk dalam ancaman ini. Saya juga punya Habib, kamu punya Habib, saya juga. Emang Habib itu kubu-kubuan apa? Emang kandidat? Oh, saya mendukung ini, kamu mendukung? Enggak ada. Habaib itu semua sama, darah daging Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu mencintai Habib yang ini, kamu juga wajib mencintai Habib yang itu, karena memandang Rasulullah SAW, dan Rasulullah satu. Mereka semua berasal dari yang satu ini, Sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipetak-petak. Keliru besar dalam mencintai ahlul bait, milih-milih. Oh, kalau ini saya senang, ini baru Habib nih. Kalau itu wah nggak senang saya. Loh, kamu masuk dalam ancaman ini. Tetap hatta ente punya 100 habaib, punya teman 100 orang habaib, tapi satu saja kamu benci, tetap kamu dapat ancaman ini. Hati-hati, jangan kelompok-kelompokan. Jadi begitu. Ahlul bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyampaikan riwayat ini bukan karena saya minta dicintai, sebab saya juga termasuk dari kalangan ahlul bait. Enggak. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang disebutkan dalam hadis. Terserah kalau sudah disampaikan. Dan demi Allah, kita tidak minta dimuliakan, kita tidak minta dihormati. Mau dimuliakan, mau tidak, ya beginilah kita. Dimuliakan dan dihormati, yang untung bukan kita, kalian yang untung. Dihina dan dicaci maki, kita juga nggak rugi. Kita hanya menyampaikan. Begitu saja, selesai. Nabi menyuruh kan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat, kata Nabi. Dari saking pengennya agama dan ajaran beliau disampaikan, walau satu ayat, walau satu hadis. Syukur-syukur kalau kamu bisa menyampaikannya lebih dari satu. Jadi begitu. Al-Habib Salim bin Ali As-Segaf yang pada malam hari ini kita hauli bersama. Beliau salah seorang di antara ahlul bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini dikenal sebagai orang yang ramah, orang yang penyantun, sehingga semua yang kenal dengan Habib Salim pasti akan senang. Orang yang kesusahan dan sedang bersedih pasti akan terhibur, sehingga rumah beliau itu dipadati dengan tamu-tamu yang berdatangan hari-hari. Bahkan tamu-tamu itu bukan hanya sekedar berkunjung, ada bahkan sebahagian di antara mereka yang menginap di rumah Habib Salim. Makan minum di situ, seakan-akan Habib Salim itu adalah orang tua mereka. Karena Habib Salim memang selalu terbuka untuk masyarakat dan selalu menyantuni dan ramah kepada mereka. Banyak anak muda yang tinggal di rumah beliau.
Itu diantara sifat beliau, menghormati tamu, memuliakan tamu, dibantu dan didukung oleh istri Sidin yang bernama Syarifah Radhiyah binti Alawi bin Mihbar bin Abdurrahman bin Taha bin Syekh As-Segaf, yang dikenal dengan Ibu Kuning. Bukan Ifah Kuning, kalau Ifah Kuning anak Sidin, kalau beliau Ibu Kuning. Itu Babah Syarifah Radhiyah itu dikiau Ibu Kuning karena rambut beliau itu pirang kayak orang bule, asli, nggak disemir. Sekarang ini disemir-semir pengen kayak bule. Kalau beliau asli, kuningnya tuh asli, pirang. Bukan karena albino, bukan. Memang kayak gitu. Pas beliau punya anak perempuan, ternyata anak perempuan beliau sama seperti beliau, kuning juga. Akhirnya yang anak dipanggil Ipah Kuning, yang ibu dipanggil Ibu Kuning. Jadi ada Ibu Kuning, ada Ipah Kuning. Ipah Kuning yang di Sungai Cuka, yang biasa diziarahi. Nama beliau Syarifah Aminah bintil Habib Salim bin Ali As-Segaf. Jadi ibu istri Habib Salim ini Syarifah Radhiyah binti Alawi As-Segaf. Beliau juga senang dengan tamu. Semua yang ada disuguhkan. Sehingga jikalau di dapur kosong tidak ada yang bisa disuguhkan, minimal air putih yang diberikan kepada tamu itu. Yang penting tamu sebelum pulang harus menyantap sesuatu dari rumah beliau. Begitulah kebiasaan suami istri dalam menjamu tamu-tamunya. Dan itu tentunya diwarisi oleh beliau dari nenek moyangnya, leluhurnya, kakek moyangnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda itu pernah mengatakan, kata Sayyidina Ali, hubbiba ilayya min dunyakum thalathah. Kata Sayyidina Ali, yang aku cintai dari dunia kalian ini ada 3, kata Sayyidina Ali. Apa? Pertama adalah ad-darbu bis-saif, menghunus pedang. Saya sangat senang kalau sudah diajak untuk berperang. Hobi saya, kata Sayyidina Ali. Kalau sudah ditabuh genderang peperangan, wah, saya langsung bangkit menghunus pedang. Ayo, musuh mana yang mau berhadapan dengan saya? Sayyidina Ali itu sering memberikan semangat kepada sahabat-sahabat lainnya. Sayyidina Ali mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau ketika akan turun ke medan perang, apa kata Sayyidina Ali? In lam tamut bisayfin mutta bighairih, fal mautu wahid. Kalau kamu tidak mati dengan tebasan pedang, kamu pasti akan mati juga dengan cara lain. Karena yang namanya mati itu satu, cuma sebabnya aja yang beda-beda. Mending kamu mati dalam keadaan terhormat. Jihad fisabilillah. Wah, semangat semua para sahabat. Dalam suatu riwayat juga disebutkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau perang naik keledai. Kalau sahabat lain naik kuda. Kuda itu kan gagah, kalau dipacu itu cepat. Jadi musuh itu tidak sempat menebas. Karena kuda tinggi dan cepat. Sayyidina Ali keledai, pendek. Dikasih kuda nggak mau. Saya pengennya keledai. Kenapa wahai Ali? Sebab kalau pakai keledai ini dia berjalan pelan dan mudah untuk berhadapan dengan musuh karena tidak begitu tinggi. Sehingga sekali putar 10 kepala yang melayang. Sekali hunus 10 kepala yang melayang. Artinya Sayyidina Ali itu berani sekali. Pakai keledai menghadapi musuh yang sekian banyak. Supaya apa? Mudah untuk menebas mereka. Radhiyallahu anhu wa arda. Ayahnya Al Hasan dan Al Husain, suaminya Al Batul Fatimah Az-Zahra. Dan yang kedua, kata Sayyidina Ali, yang aku cintai dari dunia kalian, as-sawmu fis sayf, berpuasa di musim panas. Kalau kamu berpuasa di musim dingin, wajar. Rasa dahaga itu tidak terlalu menyengat.
Tapi kalau kamu berpuasa di musim panas, apalagi di Jazirah Arab, kalau sudah masuk musim panas, itu panasnya menyengat, luar biasa. Dan aku suka, kata Sayyidina Ali, berpuasa di saat musim panas itu, biar aku merasakan bagaimana sengatan dahaga. Radhiyallahu anhu arda. Dan yang ketiga, wa ikramud dhaif, dan memuliakan tamu. Makanya kebanyakan ahlul bait itu kadang menjamu tamunya itu dengan penuh kehormatan, karena mereka mewarisinya dari leluhur mereka, kakek moyang mereka. Mulai dari Rasulullahnya sendiri, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, yakni hari kiamat, maka hendaknya ia memuliakan tamunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dipraktekkan oleh sosok Sayyidina Al-Habib Salim bin Ali As-Segaf dan istri beliau Hubabah Syarifah Radhiyah binti Alawi As-Segaf radhiyallahu anhuma. Dan Habib Salim ini ketika beliau pindah ke Kintab, beliau dulu di Pelehari di daerah Majakeling sana. Pindah ke Kintab. Kintab waktu itu masih hutan, tidak begitu ramai seperti sekarang. Maka beliau dipercaya oleh masyarakat Kintab untuk menjadi kepala padang. Dulu ada jabatan namanya kepala padang, tahu pianlah. Ya. Sekarang sudah tidak ada kepala padang. Dulu kepala padang itu jabatan. Apa tugasnya kepala padang? Kepala padang itu adalah orang yang berwenang untuk membagi-bagikan tanah kepada masyarakat pendatang yang akan berdomisili di desa Kintab. Beliau yang dipercaya sebagai kepala padang, sehingga apabila ada orang ingin mematok tanah, harus minta izin dulu kepada Habib Salim, minta surat dan ditandatangani Habib Salim, baru resmi tanah itu milik dia. Kalau tidak ada rekomendasi dari Habib Salim, tidak ada yang berhak untuk memiliki tanah, karena beliau kepala padang. Tapi uniknya, selama menjabat jadi kepala padang, beliau tidak punya tanah sama sekali. Kalau sekarang ada kepala padang, milik dia semua sekampungan, dia sendiri yang tanda tangani. Itu gak punya tanah, kepala padang gak punya tanah, subhanallah. Orang dikasih tanah semua, beliau sendiri gak punya. Nah itu Bib, yang di Kintab Pura perbatasan dengan Kintab Lama tuh, yang sekarang dibangun rumah dan pian juga bangun di sana. Apa itu? Itu Habib Salim beli dengan uang saku sendiri. Beliau beli langsung dengan uang sakunya sendiri. Kenapa? Karena beliau wara, takut, hati-hati sekali. Dan karena beliau zuhud dengan dunia ini. Beliau sadar, ad-dunya sa'ah, faja'alha ta'ah. Dunia hanya sesaat. Jadikanlah ia ladang untuk berbuat taat. Sadar, takut nanti di hari kiamat dihisab. Jadi Habib Salim kepala padang yang tidak punya tanah, beliau itu. Dan beliau ini dikenal dengan mustajabud doa. Doanya itu terkabul, sehingga banyak tamu-tamu yang berdatangan minta didoakan. Ada yang kehilangan barang, datang ke Habib Salim minta doa supaya barangnya yang hilang itu ditemukan. Alhamdulillah, banyak yang kehilangan barang, kemudian barangnya itu ditemukan. Ada yang kehilangan adangan kerbau, itu ulun langsung menyaksikan. Ulun waktu itu masih kecil, dia bawa airnya di botol limus, nggak kayak sekarang botol aqua banyak. Dulu pakai botol limus, nokar minyak gas pakai botol limus dulu, botol kecap gitu dulu, kecap stopless. Datang bawa botol kayak gitu, botol, tahu limus kan? Ya Habib, ulun kehilangan adangan betarik itu aja lagi nang ulun bisi gisan begawi. Oh, di mana hilangnya? Di parak ulun rancak meikat bang, parak keuangannya situ juga.
Nyebok uang adangan tuh rajin. Adangan tuh ada keuangannya. Diambil sidin banyak, ditiup sidin, didoakan sidin, kena kuboi sidin diparak nang adangan nang hilang tadi, dikubui orang tadi. Kada lawas datang orang tuh pulang membawa lakatan, membawa apam, apam putih, apa adangan ulun dapat bipai sudah, kita berselamatan itu ulun langsung yang ngelihat. Berarti doa Habib Salim kabul. Ada orang yang lama tidak menikah, jomblo, kasihan, datang ke Habib Salim, ya Habib, ulun ini bebinian. Kalau laki-laki bujang tua masih mudah untuk mendapatkan calon istri, tapi kalau perempuan sudah tua jarang ada yang berminat kan, kasihan. Ujar Habib Salim, Hikam amalkan ini, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Insya Allah saya bantu di sini, doakan juga. Nggak lama, mungkin seminggu datang sekeluargaan lawan calon lelakinya. Alhamdulillah Bipai, ada yang berdatang nih orangnya. Ngarannya si Ano kayak apa, cocok aja lah Bib. Punya kada cocok ganti ya kan. Subhanallah. Kenyataan ini. Berarti kabul lagi doa beliau. Orang bahari kan gitu, nggak kayak orang sekarang. Kalau sudah, wah cocok, wah langsung ditembak. Ya nikah juga sih. Akhirnya apa? Paling berjalan setengah tahun cerah. Kalau dulu itu nggak langsung, datang ke ulama dulu, nanya dulu, minta nasihat, begitu. Luar biasa, alhamdulillah kabul. Dan di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi afdala bima tarattuhu alaih." Tidak ada seorang hambaku ini mendekatkan diri kepada saya dengan kewajiban yang aku fardukan atasnya. Paling afdol seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya adalah melakukan ibadah-ibadah yang fardu. Walam yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hamba itu terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Kalau hamba tadi terus melakukan ibadah sunnah, aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku sudah cinta kepadanya, berarti orang itu jadi kekasih Allah, walinya Allah. Apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan menjadi penglihatan yang dengannya ia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dengannya ia memegang. Warijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kaki yang dengannya ia berjalan. Wala inistaghfarani ghafartulah. Kalau minta ampun sama saya ampuni dia. Wala inista'adzani la u'idanna, dan jika ia minta perlindungan dengan saya lindungi dia. Wala in sa'alani la u'tiyanna, dan jika ia meminta kepadaku satu permintaan, la u'tiyanna, aku pasti akan kabulkan, aku pasti akan berikan permintaan itu untuknya. Itu adalah ciri-ciri bahwa orang itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang berdatangan kepada beliau, ada juga yang minta solusi, minta pendapat. Ya, karena ada problem di rumah tangganya. Rumah tangganya berantakan, suka berantem suami istri, dikasih nasihat sama Habib Salim, alhamdulillah jadi akur lagi. Ini ulun sendiri yang nyaksikan. Dulu ada orang jauh datang ke Habib Salim mengangkat kawitan, 2 laki bini. Orang itu dulu tidak terlalu terkenal, ya, karena biasa-biasa saja ekonominya.
lalu mengangkat orang tua ke Habib Salim. Lama kelamaan jadi sugih orang itu dan terkenal sekali di daerahnya. Gak usah ulun sebut namanya. Orang kaya itu di daerah hulu sungai sana, terkenal dia. Namanya sudah jadi orang kaya ya, biasanya pengen cari yang muda. Kawin lagi, memang betul kawin lagi dia. Udah, istri tua pasti marah kan? Ya paling enggak 2-3 piring yang pecah mungkin. Udah, akhirnya apa? Datang ke Habib Salim, dikasih nasihat, dikasih pemasukan sama Habib Salim. Alhamdulillah, itu akur. Bini tuha bini anum kayak beding sanak. Subhanallah. Gak paham apa itu ilmunya Habib Salim. Alhamdulillah, sampai almarhum itu orangnya baik sekali, luar biasa almarhum. Meninggal dunia gak cerai kepada keduanya, tetap dua-duanya tuh ada di tangannya. Subhanallah. Nah, dikasih nasihat, sumpok dah istri tuanya, saya enggak terima ini. Udah enggak dihiraukan suaminya, kasih nasihat sama Salim gini. Alhamdulillah akur itu. Subhanallah. Banyak jasa-jasa Habib Salim. Loh kenapa orang-orang berdatangan ke sana yang mengadukan dunianya, yang mengadukan problematika di rumah tangga, di tempat kerja dan lain sebagainya? Karena biasanya orang yang seperti itu dipilih oleh Allah untuk dijadikannya sebagai hambanya yang terbaik di daerah tersebut. Di dalam hadits riwayat Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan, sayyarat hawaijan nasi ilaih." Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu baik, Allah akan jadikan semua hajat keperluan manusia itu kepadanya. Jadi hajat dan niat orang itu dialihkan kepada dia. Jadi kalau orang punya hajat, datang ke Sidin. Orang pengen ini, datang ke Sidin. Itu pertanda Allah ingin menjadikan seorang itu baik. Jadi begitu. Banyak, apalagi orang yang kesurupan itu banyak banget datang, karena Habib Salim memang ahli meruqyah. Diruqyah, didoakan sama Habib Salim, alhamdulillah jinnya hilang, ya, sembuh. Anak ulun di BPK itu kemari sudah ke Dayak berobat juga, sudah sampai ke Dayak sana berobat, gak sembuh-sembuh. Udah kasih air sama Habib Salim, suruh Habib Salim nanti kalau pulang ini air campur di baskom, mandikan. Air ruqyah, air doa. Alhamdulillah, ampih kesurupan, dilakiakan namanya. Luar biasa Habib Salim itu. Ada juga dulu macam-macam, banyak sekali pengalamannya. Yang ulun kan sering beelang ke sana, ke rumah beliau waktu masih hidup. Ulun masih kecil, tapi insya Allah masih ingat apa-apa yang dulu disampaikan oleh tamu-tamunya. Masih ingat insya Allah. Karena ulun ketujuh duduk di Higasidin. Waya-waya tamu tuh datang, ulun duduk empat mendengarkan. Ya, mendengarkan ya. Waktu itu masih kecil memang. Jadi memang hobi ulun begitu. Jadi kalau ada orang tua panderan tuh ulun empat duduk rajin mendengarkan, masih kecil. Kalau pembicaraan itu sangat pribadi, ulun disuruh berjauh rajin. Berjauh, orang tua aja. Dan ulun ketujuh bebarak lawan orang tua dulu. Lagi kenanakan. Kalau pembicaraan sangat pribadi, serius, ulun suruh berjauh. Berjauh, orang tua aja. Biasanya begitu. Ya. Begitu Habib Salim, subhanallah. Dan di antara kebiasaan beliau juga, Habib Salim ini beliau ini asyik dan cocok kepada seluruh kalangan. Orang muda, orang tua, anak kecil, semua cocok. Kalau sudah duduk sama Habib Salim, itu kadang berjam-jam duduk, asyik ngobrol bareng.
Ya banyak sih, ibaratnya cerita-cerita tentang Sidin, cuma sekarang ini ulun masih bingung apa yang akan disampaikan. Ya, kadang-kadang pas duduk-duduk itu ingat sendiri, kadang begitu. Pernah dulu beliau bermusyawarah dengan anak-anak beliau, termasuk Abah Ulun, Habib Abdul Hamid, Marina Ulun, almarhum Habib Ahmad, dan juga Habib Hasan, Marina Ulun, juga Ibu Ipah Kuning itu, dan ibunya Habib Mustafa, itu anak Habib Salim juga, bermusyawarah tentang apa kira-kira yang akan ditanam, merencanakan perkebunan di halaman belakang rumah. Lumayan luas kan tanahnya. Kata salah seorang di antara anak Sidin, bagaimana kalau kita tanami pohon kelapa? Waktu itu kan lagi rame-ramenya orang mencari buah kelapa. Enak, penghasilannya banyak. Yang satunya bilang, kita tanami durian aja. Ya, kalau durian banyak, itu kan pas musim durian kita makan, lebihannya bisa dijual. Yang lainnya menyarankan begini. Setelah mendengar pemasukan dan usulan dari anak-anaknya, Habib Salim mengomentari. Kata Habib Salim, kalau mau nanam pohon gak usah yang besar-besar, gak usah kayak pohon kelapa, gak usah kayak pohon durian, kebesaran. Emang kenapa, Abah? Kata anak-anaknya, supaya ketika ditebang kita tidak kesulitan. Loh, kok ditebang? Kita kan berkebun, kok ditebang? Kata beliau, saya berharap kalau nanti halaman di bagian belakang rumah ini itu akan bermanfaat untuk orang banyak. Itu saja harapan saya. Kalau ditanami durian, ditanami kelapa, pohon-pohon besar, maka kita kesulitan menebangnya. Dan kita akan sayang untuk menebangnya. Sayang kan? Sayang benar. Nah, supaya mudah untuk ditebang, bagaimana kata beliau kalau ditanami pohon kopi saja? Akhirnya ditanami kopi di belakang itu sempat. Ya, kopinya ditebang sudah. Dan harapan beliau itu tercapai. Ternyata halaman belakang rumah itu sekarang didirikan majelis ta'lim dan bermanfaat untuk orang banyak. Yang sekarang dikenal dengan Aula As-Sofi, yaitu halaman belakang rumah itu. Dan sekarang dibangun, alhamdulillah, media pendidikan, yaitu Rubat Nurus Sa'adah. Habib Umar yang kasih nama Rubat Nurus Sa'adah. Alhamdulillah, itu adalah firasat Habib Salim puluhan tahun yang lalu. Beliau aja meninggal sudah 25 tahun yang lalu. Itu berapa puluh tahun yang lalu beliau sudah punya firasat seperti itu. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu, waspada kamu dengan firasat orang mukmin, karena orang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah. Kalau orang memandang dengan cahaya Allah, tidak akan meleset firasatnya, pasti tepat. Begitu Habib Salim. Nah, sudahnya orang-orang yang penyakitan datang ke tempat beliau dan alhamdulillah sembuh. Ulun ingat dulu ada perempuan datang kepada beliau mengadukan kanker payudara kronis. Kalau sekarang orang kanker payudara udah ada operasi. Itu Habib Salim ditawar, cuma ditawar begitu, kasih air, alhamdulillah kankernya sembuh. Habib Salim bukan dokter, beliau tidak pernah sekolah di kesehatan, tapi doanya makbul, mustajab, sembuh itu kanker payudara. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Begitulah beliau habiskan umurnya untuk berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kadang beliau lelah, banyak tamu, istirahat, tidur, datang orang. Punya orang parak-parak aja, Sidin uyuh bener, Sidin suruh kena sore-sore suruh kesini pulang. Ada kawan awak uyuh bener Sidin.
Tapi kalau orangnya datang dari tempat yang jauh, kasihan kan? Nanti kalau mau datang lagi tempatnya jauh, beristilah itu beliau paksakan untuk bangun dan menghadapinya. Apa permasalahan kamu? Kadang tamu ini larut, padahal permasalahannya permasalahan rumah tangga. Imbas sudah dikasih solusi sama beliau, dikasih air, harusnya bulik. Ini karena merasa asyik lawan siden. Oh, pian bang beb, alami yang bepanderan pulang. Ayo sidin, taruh sangannya sidin. Nah, itulah beliau, orangnya nggak tegaan. Radhiyallahu anhu arba. Bahkan di akhir umurnya, waktu beliau meninggal itu ulun menyaksikan dan hadir jam 10:05 malam. Ketika meninggal beliau takbir, mengangkat tangan seperti orang sholat. Allahu Akbar. Ketika tangan akan diletakkan ke dada, anak beliau Habib Ahmad langsung menangkap tangan itu dan menciumnya di hadapan ulun menyaksikan langsung. Siangnya beliau minta bersihi dengan abah ulun, dibersihkan, minta kumis dirapikan, rambut dicukur, alis beliau panjang-panjang begini minta dirapikan supaya enggak kelihatan acak-acakan. Minta dimandikan sama abah, sama Habib Hasan juga, dimandikan, disabuni, bersih awak beliau. Hari itu ternyata malamnya jam 10:05 kurang lebihnya beliau menghembuskan nafas terakhir dengan mengucap Allahu Akbar, kayak orang mau sembahyang. Dan beliau pernah bicara sama abah, orang yang sembahyang itu, kata abah, kalau bisa hidupnya sembahyang, matinya sembahyang. Lu bagaimana bah? Nanti kamu akan tahu. Ternyata Habib Salimnya sendiri yang praktek. Saya lihat langsung, tangan kiri beliau waktu itu ada impus, kanan apa kiri lupa. Yang jelas yang diangkat itu hanya tangan yang tidak ada impusnya. Yang ada impusnya nggak diangkat. Karena apa? Ada impus. Jadi yang nggak ada impus yang diangkat. Allahu Akbar. Pas mau naruh ke dada langsung ditangkap anak beliau Habib Ahmad. Nggak lama kemudian hujan langsung turun. Turun hujan. Besok harinya banyak orang berdatangan melayat jenazah Al-Habib Salim bin Ali As-Segaf rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Jadi di akhir hayatnya, itu kan malam itu meninggal dunia, ada tamu minta air. Sudah dalam keadaan sekarat kayak gitu, tidak apa-apa, bawa airnya. Masih diginikan dia. Subhanallah. Kita yang hidup nggak tega, kita yang sehat nggak tega. Tapi biar kalau bisa biar suruh masuk. Udah ditiupin, ditawar. Akhir hayatnya itu Habib Hasan tuh bilang sama saya, Habib Hasan, Ami Hasan. Itu saya yakin, kata Ami Hasan, tamu itu belum sampai ke rumahnya Habib Salim sudah meninggal. Jadi tamu terima kasih Bipai. Imbas sudah dapat banyu, keluar pada rumah bulik, paling masih di jalan tamu itu Habib Salim sudah meninggal. Di akhir hayatnya masih khidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucap takbir Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau kayak ulun jauh ketinggalan dari beliau. Mungkin hanya itu aja yang bisa ulun sampaikan. Untuk tambahan informasi lainnya, kalian bisa tanyakan kepada teman-teman beliau dulu atau orang-orang yang pernah bertemu dengan beliau sewaktu beliau masih hidup, biar lebih jelas. Banyak di sini yang pernah ketemu dengan beliau. Ini beliau nih dulu di Kintan, lama pernah ketemu. Ini Pak Basuni, ini Pak Saifullah. Apa lagi Pak Slamet? Mana Pak Slamet? Nah, ini Sidin nih juga. Sidin juga tuh nah. Pak Haji, Pak Bapak Utuh, Paman Utuh. Biadihil khair. Paman biadihi. Itu juga sering. Pak Selamat nih, Napatani nih juga sering Habib Salim dulu waktu masih hidup. Nah, banyak. Tahu sendiri bagaimana akhlak beliau. Tanya aja sama beliau-beliau dah. Iya, tanya aja. Ada yang melihat keajaiban-keajaiban setelah beliau meninggal, cahaya seperti es balok. Cahaya itu terang kayak es balok. Dulu tahu es balok enggak dulu? Es balok itu besar kan?
itu dari arah kubur Habib Salim ke atas naik. Ini Pak Basuni ngelihat. Tanya Pak Basuni. Banyak yang ngelihat. Anak beliau Habib Hasan di Pasir Putih ngelihat. Ya, itu sebenarnya sulit untuk kita sampaikan hal yang semacam ini. Ya, karena kalau yang nggak ngelihat pasti kebingungan. Dimungkinkan mungkin ada yang mendustakan karena dia nggak ngelihat, gitu kan. Tapi kenyataannya begitu, gimana lagi? Cahaya dari makam beliau setelah wafat naik ke atas. Begitu. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari beliau. Dan mudah-mudahan semua yang terlibat dalam terlaksananya acara haul ini, karena acara ini sebenarnya bukan kebetulan, ya, ini takdir langsung dari Allah. Mungkin pertama kalinya haul Habib Salim diadakan di Musalla Langgar Al-Hidayah. Ini kawan-kawan kita dibuka hatinya oleh Allah untuk terpanggil melaksanakan haul. Insya Allah ini pertanda bahwa Habib Salim juga memperhatikan orang-orang yang ada di sini. Perhatian beliau juga meliputi orang-orang yang ada di sini. Sehingga remaja-remajanya dan dibantu oleh tokoh-tokohnya terpanggil untuk mengadakan haul yang mulia ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak berkehendak, melainkan Dia Allah Tuhan alam semesta jualah yang berkehendak. Adanya acara haul malam ini adalah kehendak Allah pada hakikatnya yang Allah bagi-bagikan ke dalam hati pian semua, ke dalam hati hadirin dan hadirat, sehingga terpanggil untuk berdatangan dalam acara haul ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan berkah dan karunia serta rahmat dari Allah dengan berkat Habib Salim bin Ali As-Segaf. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan ke dalam hati kita rasa mahabbah kepada para salihin dan kepada ahlul bait Nabi, juga kepada para sahabat Nabi. Amin Allahumma amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la man hawalaina syaqiyan mahruma matrudan an rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya akramal akramin, ya ajwadal ajwadin, ya rahimal masakin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya mujibas sa'ilin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tahlil. Subhanallah.